Kebetulan waktu itu saya lagi di warung, posisi yang bertulisan XDC itu lewat, terus langsung dilempari batu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mbak Rebi. Waduh, tambah puyeng ngejelimet saja guys. Makin kusut aja nih kasus dari Vina Cirebon ini guys ya. Sekarang ada saksi kunci tentang kasus ini ya. Muncul dia guys. Dia adalah si Aep yang selama ini ditunggu-tunggu kemunculannya. Termasuk sama gua guys. Gua menunggu-nunggu nih kemunculan orang ini nih guys ya. Aep yang menjadi sosok penting dalam penangkapan para pelaku ini guys. Dia membeberkan apa yang dia lihat pas kejadian itu terjadi guys ya. Kita akan bedah kesaksian si Aep ini guys. Apa yang ia saksikan ketika kejadian itu dan akan kita hubungkan dengan opini masyarakat yang berkembang ya. Dan tentunya akan kita hubungkan dengan perkataan atau opini dari para pengacaranya terdakwa ya guys ya. Jelas ini berhubungan guys. Jadi kita akan bedah dan jadi akan kita bedah guys. Bagaimana hasil dari bedahnya kesaksian dari Aep ini guys. Dan apakah ada kejutan-kejutan yang mengejutkan atau malah mencurigakan. Kita langsung ke videonya guys ya. Oke guys. Oh ya guys, nanti kita akan ambil kesimpulan dan analisis tentang kesaksian Mang Aep ini ya guys ya. Oke. Jadi kalian juga bisa berkomentar tentang analisis saya, apakah masuk akal atau tidak. Oke guys, kita simak videonya guys. Go. Posisi Bang Aep sendiri sebagai apa sih? Sebagai saksi. Saksi ya? Iya. Kalau kejadian itu sebenarnya yang Bang Aep tahu itu seperti apa sih Bang? Yang kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung. Aep ini bilang pada saat kejadian dia sedang berada di warung ya. Berarti posisi dia saat itu kemungkinan ada dua orang ya. Aep dan penjaga warung. Ya karena Aep mengatakan dia sedang berada di warung. Nggak mungkin kan warung itu nggak ada yang jagain ya guys ya. Dan kalau dihubungkan dengan perkataan pengacara terdakwa guys. Yaitu Ibu Teti apa siapa ya? Pengacara yang cewek itu guys. Dan Pak Jody. Mereka berkata berdasarkan fakta persidangan dulu-dulu yang mereka ikuti ya. Mereka mengatakan bahwa dari keterangan Aep dan Dede. Oke, di garis bawahi guys ya. Mengatakan dari keterangan Aep dan Dede. Pak Rudiana selaku ayah dari Eki menangkap para pelaku. Berarti di sini sudah menjadi kerancuan nih guys ya. Antara fakta persidangan yang lalu dengan keterangan Aep sekarang. Aep berkata pada saat kejadian kan dia sedang ada di warung. Bersama siapa dia di warung guys? Bersama penjaga warung tentunya kan. Masa iya warung gak ada yang jaga? Lalu pengacara terdakwa berkata bahwa ada keterangan saksi Aep dan Dede. Bertemu dengan dua orang namanya Aep dan Dede. Nah, pertanyaannya, di mana si Dede? Di mana si Dede pada saat itu? Apakah Aep berada di warung bersama Dede? Atau Aep di warung sendirian? Atau yang dimaksud Dede di sini adalah penjaga warung? Sementara di fakta persidangan pengacara terdakwa mengatakan kalau Aep dan Dede bekerja di showroom mobil. Aep dan Dede itu bukan warga asli di situ. Dia itu karyawan yang di cucian mobil di situ. Berarti Dede bukan penjaga warung dong. Waduh. Dia ngejelimet juga. Malah tambah ngejelimet sih. Jika penjaga warung bukannya Dede, berarti saksi di sini ada 3 orang guys. Saksi kunci di sini ada 3 orang. Berarti saksi Aep, penjaga warung, dan Dede. Kenapa nggak sampai situ sih pencarian saksinya ya? Dan kalau menurut gua, jika ketiganya bisa bersaksi di persidangan, itu akan sangat menguatkan. Dan para tersangka nggak akan bisa berkelit lagi guys. Nggak kayak sekarang guys.
Mereka bilang salah tangkap lah, mereka bilang nggak bersalah nggak lah, karena memang saksinya dan bukti-buktinya nggak kuat guys. Jadi mereka itu mencari-cari sela lah untuk mungkin ya, untuk kemungkinan bebas ya guys ya. Oke, kita lanjut videonya guys. Ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan XTC itu lewat, terus langsung dilempari batu. Oke, Aep ini berkata kalau ia melihat ada lewat pengendara motor memakai seragam bertuliskan XTC, lalu langsung dilempari batu guys. Pertanyaan gue adalah, kenapa sih dilemparin batu? Pasti kan ada sebabnya guys ya. Kira-kira kenapa guys ya? Kalau menurut gue sih ada tiga guys. Nih. Menurut gue ada tiga kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah orang-orang yang nongkrong ini mempunyai masalah sama si Eki. Si Eki ini kan pengendara motornya ya. Dan kemungkinan kedua, orang-orang yang nongkrong ini iri ngeliat ada sepasang kekasih lewat di depan mereka. Tahu sendirilah zaman sekarang kalau sepasang kekasih naik motor rapet banget berpelukan ya kan. Jadi mereka iri dan mereka melempar batu guys. Tapi mungkin nggak ya kemungkinan ini terjadi gara-gara gitu lempar batu? Kayaknya konyol juga sih. Kayaknya kemungkinan kedua ini kita buang aja guys lah. Ini kemungkinan yang gak jelas ini guys. Kemungkinan ketiga adalah mereka melihat motor yang lewat itu adalah anggota geng motor guys, yang mereka nggak suka sepertinya ya. Kemungkinan ini lebih masuk akal sih guys, sebab mereka memungkinkan melihat jaket atau seragam bertuliskan geng motor tersebut ya, XTC ya. Yang setahu gue sih geng motor itu cukup besar guys, dan cukup disegani di kalangan geng motor lainnya nih menurut gue sih guys ya. Jadi alasan itu memungkinkan sih guys ya. Tuh di situ dilempari batu terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja. Gitu. Dilempari batu terus dikejar-kejar, berhubung saya takut, saya langsung pulang aja ya kan. Berarti memang dia si Mang Aep ini nggak melihat keseluruhan kejadian tersebut guys ya. Jadi kejadian yang dilihat tuh hanya awalnya saja ya, ke akhir dari kejadian tersebut dia tidak melihat. Berarti kesaksiannya ini memang kurang lengkap sepertinya guys ya. Kita lanjut lagi guys. Posisinya waktu itu Bang Aep di rumah atau dia Di warung. di warung? Iya, lagi di warung. Itu berapa orang yang terlibat waktu melemparnya, atau korban itu berapa orang ya? Kalau bicara kita melempar, saya kurang tahu ya. Masalahnya di situ juga anak-anak ya ada sekitaran 8 orangan lah di situ banyak. Cuman yang memepet itu ada 4 motor. Motor. Iya. Bang, berarti kan sempat juga beredar tuh katanya korban ini kecelakaan ya. Itu bener nggak? Enggak. Tar dulu guys. Ada yang nanya sempat terjadi kecelakaan tapi dibantah sama dia guys. Enggak katanya guys. Nah ini tahu dari mana ya guys? Kan dia kan tidak melihat keseluruhannya guys ya, karena dia takut dan dia langsung pulang ya. Tapi kok dia bisa ngomong kayak gitu guys? Coba kita ulang videonya guys. Sempat juga beredar tuh katanya korban ini kecelakaan ya. Itu bener nggak? Enggak. Korban ini kecelakaan, bener nggak? Enggak katanya kan. Dia tahu dari mana ya? Wah ini mencurigakan ini guys ini. Itu kita lanjut aja guys ya. Kita lanjut guys. Ya emang itu yang saya lihat. Lanjut guys. Maksudnya hubungan abang dengan para pelaku atau yang terlibat dengan kasus Dina ini sebatas apa sih? Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Emang saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Oh, emang ada tongkrongan? Iya di situ. Kan pas kejadian itu anak-anak lagi pada kumpul di situ. Tuh. Iya. Udah begitu saya tahu begitu, berhubung saya juga takut, akhirnya saya pulang. Tapi ke kalau bengkel. tahu bang ada 2 korban yang meninggal pada saat kejadian di Cirebon itu.
Belum, Belum tahu. belum tahu. Tapi posisi si korban ini sama temennya juga atau dia sama satu motor aja? Yang saya lihat satu motor. Satu motor aja. Tapi sama siapa korban ini nggak pernah ngelihat dia nongkrong juga di situ. Nggak pernah. Nggak pernah, ya? Nggak pernah tahu. Nggak pernah hadir di sidang juga. Waktu sebelumnya belum, Belum pernah dipanggil sidang. belum pernah hadir saya. Oh, nggak pernah tahu ya si Eki ya. Korbannya nggak pernah tahu deh guys. Kerja atau gimana sih? Kerja Sebagai apa sih? di bengkel cuci mobil. Iya. Iya. Berapa lama? Oke, berarti si Mang Eki ini menjelaskan kalau orang-orang yang nongkrong ini berada di depan showroom tempat dia bekerja ya. Ada dua warung nih guys. Dua warung, yang satu adalah warung di depan showroomnya tempat Mang Aep ini bekerja. Satu lagi warung Bu Nining yang sering dibilang pengacara terdakwa ya. Jadi bisa kita bedakan dulu guys ya, antara warung showroom Bang Aep ini antara warung Bu Nining ya. Oke guys, kita mulai bedah guys. Kita mulai analisa ya. Tapi disclaimer dulu nih guys nih. Ini hanya analisis bodoh gue ya guys ya. Tanpa menyudutkan satu pihak manapun. Analisis ini berdasarkan perkataan dari Mang Aep ini. Jadi Mang Aep ini berkata, dan gue cerna di otak gue, dan otak gue berpikir kalau kejadiannya adalah seperti ini. Ini adalah murni pemikiran gua yang bodoh ya guys ya. Dan kita harus sepakati itu dulu guys, oke? Oke. Jadi biar aman semuanya guys ya, oke? Kita mulai bedah guys. Awal mula seperti biasa anak muda pada nongkrong di depan showroom Mang Aep ini ya guys ya. Lalu lewatlah satu motor yang menggunakan atribut geng motor XTC. Mereka langsung menimpuki pengendara motor tersebut lalu mengejarnya ya. Ini adalah kesaksian Mang Aep ya guys. Jadi Mang Aep memberikan kesaksian hanya sebatas itu ya. Dan karena memang Mang Aep ini ketakutan, lalu dia langsung pulang, jadi dia tidak mengetahui kejadian selanjutnya ya. Untuk kejadian selanjutnya saya coba menerka-nerka guys ya. Jadi gua akan menerka-nerka kejadian selanjutnya seperti apa selepas Mang Aep ini tidak mengetahui ya kejadian selanjutnya ya. Oke, kita coba guys. Kita coba untuk menerka-nerka. Untuk kejadian selanjutnya saya akan mencoba menerka-nerka guys. Oke guys. Oke, pada saat pengendara motor yang lewat ini ditimpuki lalu dikejar-kejar, pasti panik dong ya kan. Ketika kita santai-santai, ya kita pribadi lah, ketika santai naik motor tiba-tiba dilempari orang guys. Gimana nggak panik guys? Yang pastinya kita itu pasti tancap gas guys. Ya, yang pasti menambah kecepatan lah. Untuk apa ya? Untuk menghindari batu kan guys. Kan ya yang melempari itu 8 orang kan banyak batunya guys ya. Dan pasti ya kita harus menghindar dengan menambah kecepatan ya guys. Seperti itu guys analisanya guys. Lalu ya buat menyelamatkan diri kan. Berhubung juga kita tahu nih kan Aep bilang kan ada yang mengejar kan. Ya pasti kan kita tahu nih ada yang mengejar dan kita tambah panik dong. Kita pasti akan menambah kecepatannya guys. Jadi seperti itu guys, dan terjadilah kejar-kejaran nih antara motor korban dan motor pelaku, dan para pelaku ini kan kejar-kejaran sampai di lokasi jembatan layang tersebut. Karena kecepatan motor yang kencang, pengendara kehilangan keseimbangan lalu terjadilah kecelakaan. Seperti itulah guys. Dan analisa gue juga, orang-orang yang mengejar itu, yang di belakang itu melihat kejadian kecelakaan tersebut, mereka langsung putar balik guys. Karena emang nggak mau disalahkan sih atas kejadian tersebut ya. Mereka langsung menuju rumah dan mereka langsung menuju warung Ibu Nining guys. Berkumpul di sana lalu pindah ke rumah Pak RT. Sehingga terbentuk alibi pas saat kejadian mereka ada di warung tersebut.
Seperti itu guys. Seperti itulah analisa dari gue guys. Mungkin agak ngawur ya, tapi kan bisa saja itu terjadi guys. Ya sekali lagi tadi gue bilang ini adalah analisa konyol. Ini hanya cuma analisis konyol dari gue ya guys ya. Dan Ai pun mengaku nggak pernah melihat korban. Itu bertanda kalau korban memang jarang melewati jalan tersebut ini guys. Ini kembali lagi ke Aib nih. Aib bekerja 5 tahun tadi dia bilang kan. Dia pernah bilang bekerja selama 5 tahun di sana ya. Dia pasti akan mengenal orang-orang yang lewat di depan showroomnya guys. Logikanya seperti itu guys. Kita tiap hari di showroom dan banyak orang yang lewat, pastinya lah kita mengenali lah siapa-siapa saja ya. Walaupun tidak mengenal namanya ya. Dan dia berkata kalau dia tidak mengenali korban guys. Oke. Jadi menurut gua sepertinya tidak ada sih perencanaan itu guys ya. Ya kejadian itu terjadi ya begitu aja sih. Spontanitas aja sih kalau menurut gue sih. Jadi harusnya mereka itu, para terdakwa itu harusnya sih terkena hukuman pembunuhan saja guys. Karena yang tadi gua terangkan kejadiannya seperti itu ya, kemungkinan terjadinya seperti itu ya. Ini hanya kemungkinan nih guys ya, hanya analisis ya. Dan hukuman paling lama untuk pembunuhan adalah 15 tahun ya. Dan beda kalau memang dia dikenakan kasus pembunuhan berencana ya, hukumannya seumur hidup ya kan. Dan gue pikir itu murni atau murni kelalaian atau murni menghilangkan orang lain ya guys. Di situ para terdakwa diharuskan menjalani hukuman selama 15 tahun gue. Dan gue akan setuju hukuman mati nih guys jika hasil lab ya, dari sperma nih guys. Ini gue dari kemarin-kemarin udah ngomong sperma aja guys. Jadi kalau hasil tes sperma itu menunjukkan kepunyaan para pelaku, gue setuju banget guys. Orang-orang itu dihukum mati guys. Kita kan belum tahu ya hasil sperma atau hasil lab sperma itu seperti apa ya. Dan jika kalau memang sperma itu kepunyaan pelaku ya, mau lah itu memang keji sih gitu kalau menurut gue guys. Dan bisa jadi juga pembunuhan berencana, bisa membuktikan juga penganiayaan yang sangat berat. Dan hasil dari sperma itu dibuka, itu bisa menunjukkan segala hal guys, dan bisa membuktikan banyak keraguan masyarakat guys. Oke guys, jadi gitu saja videonya guys. Kalian bisa coba tulis di kolom komentar apa pendapatnya tentang analisis konyol dari saya ini ya guys ya. Dan jangan lupa juga di like dan di subscribe channel ini guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.